Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Esther Herawati Borulumban Gaul dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibelfro Juliani Boru Tarihoran dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan Allah Bapa kami yang memberikan kehidupan yang baru bagi kami di pagi hari yang indah ini. Kami boleh merasakan kasih setia dan penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah hikmat yang dari sorga, memimpin kami, memberikan pengetahuan agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih di pagi hari ini, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Daniel 7 ayat 19 sampai 27. Daniel 7 ayat 19 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yaitu tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan itu di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Dan sebagai ayat pembimbing untuk kita pada pagi hari ini ialah ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit
akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Topik renungan kita di pagi hari ini, segalanya mengabdi kepada Yang Maha Tinggi. Sahabat Radio Pelita Kasih, jika Allah adalah Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, berarti Allah juga yang menciptakan manusia. Pada manusia diberi kuasa untuk bekerja, mengatur, dan mengusahakan segala ciptaan. Allah juga membangkitkan dan menetapkan pemerintah yang bekerja berdasarkan sistem pemerintahan dan kekuasaannya masing-masing dan dengan fungsi yang benar. Oleh karena itu, setiap umat harus turut dan taat kepada sistem pemerintahan itu dan segala aturannya, supaya tercipta ketentraman, keteraturan, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Lalu apakah ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah? Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, Paulus menggambarkan pemerintah sebagaimana seharusnya. Pada saat pemerintah meninggalkan fungsinya yang semestinya, ia tidak lagi berasal dari Allah atau tidak lagi bekerja menurut maksud dan tujuan Allah. Misalnya, pada saat pemerintah menuntut sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah dan memerintah dengan sesuka hatinya. Oleh karena itu, semua umat baik pemerintah harus lebih menaati Allah daripada manusia lain atau kuasa lain. Sahabat Radio Pelita Kasih, Kitab Daniel termasuk dalam renungan ini sangat menekankan kedaulatan dan kekuasaan Allah atas segala sesuatu, termasuk pemerintah dan kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Belsasar, Raja Babel itu, Daniel mendapat penglihatan dalam mimpinya. Ia melihat 4 binatang besar keluar dari laut besar yang diguncangkan oleh keempat angin dari langit. Binatang itu adalah melambangkan kerajaan atau kekuasaan dan 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi yang akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Keempat binatang itu adalah, pertama, singa, melambangkan kerajaan Babel. Kedua, beruang, melambangkan kerajaan Media Persia. Ketiga, macan tutul yang melambangkan Makedonia Asyur. Dan yang keempat, binatang yang berbeda dari binatang terdahulu dan bertanduk 10 yang melambangkan kerajaan Romawi. Tetapi pada akhirnya, keempat binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Sesungguhnya keempat binatang itu adalah mewakili golongan orang-orang yang sombong, yang dengan kekuatan dan kekuasaannya menentang Tuhan. Mereka adalah ciptaan dan bukan pencipta. Kekuasaannya tidak abadi, karena diperoleh dengan cara menebar kedengkian, penganiayaan, dan pembunuhan. Sementara pemerintah Allah adalah pemerintahan yang kekal. Sahabat Radio Pelita Kasih,
Setelah melihat keempat binatang itu, Daniel melihat seorang seperti anak manusia yang datang kepada yang lanjut usia, yang kepadanya diberi segala kekuasaan dan kemuliaan, yang pemerintahannya tidak akan lenyap dan tidak akan musnah, dan segala suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kerajaannya kekal selama-lamanya. Ini adalah manifestasi Allah sebagai sosok pribadi surgawi yang menjadi manusia, menampilkan sifat-sifat manusia yang tunduk kepada Allah. Dalam penglihatan ini adalah gambaran penghakiman terakhir, di mana kerajaan yang lahir dari dunia ini yang menentang yang maha tinggi, kekuasaannya akan dicabut, dimusnahkan, dihancurkan sampai lenyap. Oleh karena itu, baik pemerintah, kerajaan, kekuasaan, semuanya itu di bawah kendali Allah. Sahabat Radio Pelita Kasih, adakah di antara kita yang masih hidup dalam kuasa lain selain daripada kuasa Allah, yang masih hidup bergantung kepada kuasa dan jabatan, uang, atau kekayaan, dan dengan sesuka hati mengandalkan kuasa untuk kepentingan diri sendiri? Ingatlah bahwa semuanya itu akan fana, hancur, dan berlalu. Kita tidak dapat bergantung kepada kuasa tersebut. Renungan di pagi ini menjadi suatu peringatan bagi kita bahwa dalam hidup kita hanya Tuhanlah satu-satunya yang berkuasa. Kita tidak dapat menundukkan diri kepada kekuasaan lain yang lahir dari dunia ini dan kepada penguasa-penguasa yang mengandalkan kuasanya dan kekuatannya. Dan ini juga sekaligus sebagai peringatan kepada para penguasa supaya berhenti mengandalkan kuasanya dan yang telah mengabaikan kuasa Tuhan. Sebab tidak ada kuasa tertinggi di dunia ini yang dapat menggantikan kuasa Allah. Allah akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, terlebih yang menentang Allah. Sebaliknya, Allah akan memberkati orang yang setia, yang mengabdi dan tunduk kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa untuk firman Tuhan renungan di pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Kami memohon kepada Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia, taat, dan mengabdi hanya kepadamu saja, mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ketika kami boleh menerima berkat Tuhan melalui profesi jabatan kami masing-masing, tetap ajar kami Tuhan untuk rendah hati, tidak mengandalkan kekuasaan kami untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi semuanya itu kami kerjakan, kami lakukan untuk kepentingan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ketika kami boleh bekerja, melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab kami, tuntun kami selalu Tuhan, dan pimpin kami menurut firman Tuhan.
agar kami boleh melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh jemaat Tuhan untuk selalu menyerahkan dan mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Jika dalam saat ini ada warga jemaat yang sedang sakit, berbaring di rumah sakit, dirawat di rumah, Engkau berikan kesembuhan, Engkau yang memberkati obat, makanan, dan setiap orang yang menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan adalah Tuhan sumber kesembuhan bagi mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, seluruh kehidupan kami adalah Engkau yang berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima dan kabulkanlah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita dengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi
Bibelfro Juliani Borutarihoran dengan nomor telepon 0813 7583 4274. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Terbit per 2 bulan. Untuk sementara pendistribusian dilakukan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sunurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Dan selama masa pandemi, kapasitas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Jam ibadah dan gembala. Pada saat ini ibadah masih dilakukan secara 2 kali, yaitu jam 9.30 WIB dilakukan secara tatap muka dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Jam 17 WIB tanpa live streaming digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulia Nababan STH, Bibelfro Juliani Borutarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Inang Sintua, Nyonya Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor telepon 0812 9087 563. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. See